Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggota JN Awal Melania Fitri dengan NIM 18 16040016, Nur Hafizah Putri dengan NIM 18 16040058, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Yulia dengan NIM 18 16040035. Nah, di sini kami akan membahas atau mereview sebuah artikel yang berjudul Globalisasi Ekonomi, Integrasi Ekonomi Global, Dinamika Pasar Modal, dan Kebutuhan Standar Akuntansi Nasional. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membahas yaitu identifikasi artikel. Nah, di identifikasi artikel ini yang pertama yaitu judul artikel yang berjudul Globalisasi Ekonomi, Integrasi Ekonomi Global, Dinamika Pasar Modal, dan Kebutuhan Standar Akuntansi Internasional. Yang kedua yaitu ada volume, nomor, dan halaman, di mana volume 8 nomor 1 Mei 2016 halaman 119 sampai 130. Yang ketiga yaitu penulis, yang penulisnya yaitu Ferdiansyah S.E. Antonius. Yang keempat yaitu ada jurnal, yaitu jurnal akuntansi, dan yang keenam ada tahun 2016. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, salah satu aspek kehidupan yang mendapat terpaan globalisasi yang paling kuat adalah aspek ekonomi. Menjelang tahun 1980-an sampai 1990-an, dunia tercengang saat negara-negara berkembang yang sebelumnya menutupi diri dari luar justru membuka pintu ekonomi ke dunia luar yang ditunjuk dengan aktivitas ekspor. Perlahan-perlahan tapi pasti, semua negara berusaha menghapus hambatan perdagangan terkait arus modal, barang, dan jasa. Dengan kata lain, terjadinya integrasi ekonomi global. Integrasi ekonomi global pun berkembang dengan pesat. Firmansyah juga menyatakan bahwa dinamika pasar modal menjadi salah satu indikator utama dan memotret perubahan ekonomi di dunia. Pemilik modal dari seluruh belahan dunia dapat melakukan investasi dan mengelola portofolio investasinya dalam hitungan detik. Setiap perusahaan multinasional memiliki peluang untuk menarik investasi mancanegara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang menjadi permasalahannya adalah keterbatasan modal yang membuat para pelaku usaha sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, tentunya pelaku usaha membutuhkan informasi yang bisa diandalkan. Informasi ini didapatkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan tentunya harus bisa dipahami dan diandalkan sampai di tingkat internasional. Kondisi ini menuntut adanya standar tunggal pelaporan akuntansi atau standar akuntansi internasional yang berlaku sama di semua negara. Selanjutnya itu yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terdapat yaitu dua poin. Yang pertama itu bagaimana dinamika pasar modal menjadi salah satu indikator yang bisa memotret perubahan ekonomi dunia. Yang kedua itu yaitu bagaimana standar akuntansi internasional dapat menjawab kebutuhan pasar modal. Selanjutnya itu yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu terdapat dua juga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang dinamika pasar modal yang menjadi salah satu indikator yang bisa menjadi atau memotret perubahan ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu terdapat juga dua poin. Yang pertama itu untuk mengetahui tentang dinamika pasar modal yang menjadi salah satu indikator yang bisa memotret perubahan ekonomi dunia. Yang kedua itu untuk mengetahui tentang standar akuntansi internasional apakah dapat menjawab kebutuhan pasar modal. Baiklah, akan saya lanjutkan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada globalisasi, yang mana globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Contohnya itu kayak kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi merupakan salah satu bentuk dari
globalisasi tersebut. Faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya, meskipun banyak sekali definisi globalisasi. Tetapi globalisasi juga tepat diartikan sebagai pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melewati batas-batas politik negara atau wilayah. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan, menurut Winarmo 2016. Kemudian yang kedua itu ada globalisasi ekonomi, yang mana globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global yang diperankan oleh aktor TNC, WTO, IMF, dan Bank Dunia secara ekonomi, secara tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, integrasi pasar keuangan, dan masuknya investasi modal global. Selanjutnya ada integrasi ekonomi global, yang mana pengertiannya yaitu pencabutan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Kemudian ada pasar modal, yang mana pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan ekonomi modal bertindak sebagai penghubung. Berlangsungnya fungsi pasar modal serta meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasar secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Kemudian ada kebutuhan standar akuntansi internasional, yang mana Muklis menjelaskan bahwa akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan bagi pengambilan keputusan bisnis dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuhnya baik, stagnasi maupun depresi. Setiap negara mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ideologi ekonomi yang dianut, kondisi politik dan sosial di setiap negara. Transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi secara internasional. Kelas selanjutnya ada contoh dampak ekonomi dan perdagangan global terhadap kebutuhan standar akuntansi. Yang mana pengertian globalisasi yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur dan teknologi merupakan salah satu contoh dari globalisasi tersebut. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya, kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Baiklah, saya Nur Hafiza Putri, NIM 1816400058. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi, yang dimana saya di sini akan membahas bagian pembahasan. Yang pertama yaitu dinamika pasar modal menjadi indikator yang bisa memotret perubahan ekonomi dunia, yaitu aktivitas dan volume penjualan pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis perusahaan berjalan dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Nah, para pemilik modal melakukan investasi dan mengelola portofolio investasinya di seluruh belahan dunia pada hitungan detik. Dan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tentang peran pasar modal dalam memotret perubahan ekonomi di dunia. Pentingnya peran pasar modal ini menurut beliau karena
pasar modal merupakan sumber pendanaan jangka panjang bagi korporasi dan untuk memperoleh keuntungan bagi investor. Terintegrasinya, bursa saham memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh modal secara efisien. Nah, sementara bagi investor dapat menanamkan modalnya pada sekuritas atau investasi portofolio. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada standar akuntansi internasional menjawab kebutuhan pasar modal, yang dimana arus globalisasi yang tinggi menghilangkan batas-batas geografis dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang termasuk di dalamnya investasi dan perdagangan. Hal ini pasar modal berskala regional dan global seperti New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, dan lain-lain. Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept. Nomor 2 menyatakan bahwa sebuah laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang meliputi primary qualities yaitu relevance dan reliability serta secondary qualities yaitu comparability dan consistency. Krisis ekonomi berkepanjangan di Asia sejak tahun 1998 hingga awal tahun 2000-an dan kehancuran perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Enron Corporation, WorldCom, TQ, Blasion, Xerox, Global Crossing pada awal tahun 2002-an mengidentifikasikan adanya number game dalam pelaporan akuntansi perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melakukan sumber game dalam laporan keuangan akan mendistorsi kualitas laporan keuangan tersebut dan pada akhirnya dapat membuat pengembalian keputusan oleh para stakeholder menjadi kurang tepat. Nah, kesimpulannya yaitu ekonomi yang semakin terintegrasi membuat lalu lintas perdagangan dan investasi lebih mudah dan lancar. Integrasi ekonomi secara global ini ditandai dengan fenomena pasar modal. Nah, para pelaku pasar modal menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Untuk membangun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara global. Jadi, kondisi inilah yang melatar belakangi lahirnya satu dunia, satu standar akuntansi, yaitu IFRS, International Financial Standard Board. Nah, di kelebihan penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan bahasa yang tertera rapi, padat, dan jelas serta objek yang rinci dan detail seperti nama objek, tempat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dengan jelas. Yang ketiga, tulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tulisan yang mudah dimengerti. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak menjelaskan tentang manfaat serta metode dari penelitian ini dan tidak ada keterangan untuk apa penelitian ini dibuat. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaparkan manfaat dan metode dari penelitian ini dan memaparkan tujuan dari penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.